Guys, welcome back to another episode. Ya, gue senang banget buat kalian yang selalu setia nontonin episode-episode di Michi Diary. Dan buat kalian yang baru gabung di channel gue, jangan lupa di subscribe dulu dan diklik tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Karena di next week gue bakal rajin lagi buat upload, bikin video ya tentang cerita-cerita atau kisah-kisah horor yang menarik lah. Jadi biar nggak ketinggalan videonya, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Dan kali ini gue mau bercerita tentang kanibal. Ini juga termaksud cerita yang sangat mengerikan, yang dimana kalau kalian belum tahu, kanibal itu adalah sebuah fenomena dimana satu makhluk hidup memakan makhluk sejenisnya. Dan itu bisa berupa karena sakit jiwa ya, atau sakit mental, atau itu juga bisa berupa seperti pesugihan gitu, persyaratan mereka untuk mendapatkan ilmu hitam. Nah, kalau di Indonesia kita sudah kenal dengan Sumanto, yang dimana dulunya orang ini sempat dihukum penjara karena kesalahannya, dan tapi sekarang dikabarkan bahwa Sumanto sudah bebas dan sudah memiliki keluarga kecil. Dan yang kali ini gue mau bahas tentang kanibal yang ada di Jepang, yang bisa dibilang ini adalah seseorang yang lahir dari orang kaya ya. Dia adalah anak orang kaya di Jepang yang memiliki kasih sayang yang berlimpah dari orang tuanya, ya nggak kekurangan, sama seperti uang dari orang tuanya. Dan inilah dia kisahnya. Jadi namanya adalah Issei Sagawa, yang lahir pada tanggal 26 April 1949. Nama panggilannya adalah Pang, P-A-N-G. Jadi panggilnya Pang. Jadi Pang ini pas terakhir itu adalah bayi prematur. Besarnya itu hanya setelapak tangan orang dewasa saja, atau setelapak tangan ayahnya. Nah, kalian bisa bayangkan deh ya, Pang tuh lahir benar-benar kecil. Ini telapak tangan gue mungkin kecil lah ya, tapi mungkin tangan laki-laki jauh lebih besar. Nah, Pang ini lahir di keluarga yang kaya raya dan orang tuanya tuh sangat menyayangi Pang. Dan bisa dibilang juga kalau Pang ini lahir terlalu dimanja oleh keluarganya. Nah, sayangnya Pang ini memiliki kebiasaan yang aneh sejak kecil, yaitu dia tuh selalu berfantasi untuk bisa memakan daging manusia. Nah, suatu hari Pang ini keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki yang sedang berjalan menggunakan celana pendek yang ketat. Pang matanya tertuju pada paha kaki laki-laki tersebut. Tetapi yang ada di benak Pang adalah, sepertinya enak ya kalau aku makan pahanya. Itu yang ada di benak Pang. Dan satu lagi kebiasaan aneh yang lainnya, dia suka berhubungan dengan anjing, bersetubuh. Jadi bukan disayang layaknya anjing peliharaan pada umumnya, tetapi Pang ini mensetubui anjing peliharaannya tersebut. Jadi benar-benar sakitnya ini tuh sudah ada sejak kecil guys, tapi karena terlalu disayang, terlalu dimanja, orang tuanya tuh tidak melihat keanehan itu. Di sekolah Pang ini pun gak punya teman sebenarnya. Teman-temannya tuh selalu merasa aneh dengan si Pang. Pang juga gak pede. Lipstick gue masih ada gak sih? Jadi masukin itu, malu gue. Nah, Pang itu juga gak pede sebenarnya jika bertemu banyak orang. Pang ini sebenarnya suka sama wanita, tapi karena tingkahnya si Pang ini aneh, jadi tuh banyak cewek-cewek yang kayak ngelihatnya tuh cuma sebelah mata, bahkan tuh nggak mau ngelihat Pang. Dan si Pang ini kan sekolahnya di sekolah Jepang ya, yang di sana tuh kebanyakan adalah ya orang-orang Jepang gitu loh. Karena dia tadinya suka sama si cewek itu, ditolak-tolakin terus sama warga Jepang gitu loh, sama cewek-cewek Jepang. Akhirnya si Pang ini berpikir untuk mencari wanita impian lainnya atau mencari wanita idaman lainnya. Nah, akhirnya Pang ini memilih wanita
idaman lainnya dengan ciri-ciri kulit putih, rambut blond, dan juga mata biru atau mata berwarna yang kalau digambarkan itu mirip seperti Marilyn Monroe guys. Nah saat kuliah di Tokyo, Pang ini bertemu dengan cewek bule asal Jerman sebenarnya. Dia cantik, tinggi, pokoknya sesuai lah sama kriterianya si Pang ini. Tapi anehnya si Pang ini bukannya PDKT sama si cewek tersebut, tetapi malah PDKT untuk bisa memakan cewek tersebut. Jadi yang ada di otaknya adalah gimana caranya gue bisa deket sama cewek ini, tetapi gue bisa nikmatin dagingnya. Bukan untuk berpikir gimana caranya PDKT, pacaran, dan menjalin rumah tangga seperti layaknya orang-orang normal lainnya. Tetapi dia berpikir gimana caranya untuk bisa memakan wanita tersebut. Singkat cerita guys, sampai suatu hari si Pang ini berhasil mengikuti cewek Jerman tersebut. Nah itu ngikutin sampai ke dalam rumah. Saat si cewek itu mau naik ranjang dan tidur, Pang ini sudah ada di balik jendela kamarnya. Terus si Pang ini berkata, aku akan memulai makan bagian tubuhmu dari mana ya? Kemudian karena memang si cewek itu tidak sedang mabuk, saat si cewek itu sedang naik ke ranjang, maka cewek itu merasakan ada sesuatu atau seseorang yang naik juga ke ranjangnya. Dan saat cewek itu melihat ke sebelahnya ternyata itu adalah Pang, maka cewek itu langsung mendorong Pang. Karena tubuh si Pang ini kecil dan juga lemah, jadi cewek itu langsung dengan mudah mendorong dan menjatuhkan si Pang. Cewek itu langsung menelepon polisi dan mengatakan juga melaporkan bahwa ada seseorang yang ingin memperkosanya. Pang langsung ditahan dengan tuduhan pemercobaan pemerkosaan. Nah karena si ayahnya ini tadi tuh kaya raya ya guys, orang tuanya tuh kaya raya gitu. Jadi dia tuh datang ke kantor polisi menyelesaikan dengan cara meminta si ceweknya untuk menyelesaikan dengan uang. Jadi menyuruhnya untuk mencabut laporan tersebut agar si Pang ini tidak ditahan di kantor polisi. Si cewek itu langsung menyetujui pernyataan ayahnya dan membiarkan si Pang ini bebas. Jadi saat waktu tiba di rumahnya, orang tuanya tuh sebenarnya udah ngerasa aneh guys sama si Pang ini gitu. Saat dengar pernyataannya pengen makan bagian mana dulu nih. Bukannya pengen nikmatin gitu, pengen tidur bareng gitu, tapi pengen dimakan. Jadinya orang tuanya ini langsung membawa anaknya tersebut untuk memeriksakan mentalnya ke rumah sakit jiwa. Dan pada saat itu rumah sakit jiwa memberikan pernyataan bahwa anaknya memiliki penyakit yang sangat serius. Tetapi sayangnya bukan orang tuanya membawanya ke rumah sakit yang lain atau memberinya obat, tapi orang tuanya ini malah meyakinkan dirinya bahwa tidak ada apa-apa dengan anaknya. Jadi ya kayak omongan dokter tuh disepelekan sama dia. Enggak lah, masa sih anak gue sampai punya sakit jiwa, kan nggak mungkin gitu. Jadi dia tuh malah membela dirinya padahal pernyataannya itu adalah salah. Pada saat usia Pang ke 27 tahun, ayahnya nih membawa Pang untuk melanjutkan sekolahnya ke salah satu universitas yang ternama di Prancis, yaitu Sorbonne. Karena sebenarnya si Pang ini tuh termasuk anak yang pinter ya, jadi ayahnya tuh nggak mikir panjang buat mau masukin sekolah mana nih gitu loh. Jadi dia langsung aja masukin ke Prancis, dan itulah kali pertamanya Pang hidup jauh dari keluarganya. Jadi benar-benar nggak ada ayah atau ibu yang manjain dia di setiap saat, di setiap jamnya lagi ya guys. Dan disitulah juga si Pang mulai mencari kupu-kupu malam. Tapi kupu-kupu malam yang dia cari ini bukan untuk ditidurin atau bukan untuk memenuhi nafsunya, tetapi kupu-kupu malam ini dicari untuk dimakan. Dan untungnya keinginan Pang untuk memakan kupu-kupu malam itu tidak terpenuhi karena si kupu-kupu malam ini tuh jauh lebih pintar dari si Pang ya. Jadi dia bisa mengelak. Pernah beberapa kali si Pang ini ingin membunuh si kupu-kupu malam ini. Si kupu-kupu malam itu merasa kayak ada yang aneh sama si Pang. Akhirnya si kupu-kupu malam itu pergi begitu saja. Nah pada tanggal 11 Juni 1981, Pang berhasil menembak korbannya. Dan korbannya itu adalah temannya sendiri, teman dekat Pang.
Dia adalah wanita yang sangat cantik dan juga baik hati. Namanya Rene dan dia berusia 25 tahun. Dia adalah teman sekelas Pang. Kehidupannya tuh jelas jauh berbeda. Rene ini tuh adalah wanita dengan banyak teman. Sedangkan Pang nggak punya teman. Dia cuma punya teman Rene itu. Tapi Rene inilah yang menjadi korban Pang. Rene juga mudah bergaul, tapi Pang tidak mudah bergaul. Dia benar-benar ansos, dia juga anak yang baik. Pokoknya beda banget sama si Pang ini. Bagi Pang, jika dia berhasil memakan Rene, maka dia juga akan mendapatkan kecantikan, kepinteran, kebaikan yang ada di dalam tubuh Rene. Pokoknya semua yang gak ada di dalam dirinya si Pang itu bisa dia dapatkan dari Rene jika dia memakannya. Kayak apa ya guys? Kebanyakan main game kayaknya ya, dia main makan gitu ya, tenaganya masuk ke dia. Kebanyakan main game gua rasa si Pang nih. Dan pada awalnya juga guys, si Pang ini tuh suka atau naksir juga lah sama si Rene ini. Dan dia berpikir kalau dia memakan tubuh Rene, maka dia akan semakin dekat dengan si Rene. Apa iya? Iya sih, makan jantung gitu ya kan, kelolotan. Ini kayak bener deh, si Pang ini kebanyakan main game kayaknya, makan bisa begitu ya kan. Nah, jadi ceritanya si Pang ini menggunakan Rene untuk datang ke apartemennya si Pang untuk ngerjain tugas kuliahnya. Nah, si Rene datang nih tanpa penuh curiga dan si Pang yang udah siap ingin memakan si Rene mempersilahkan untuk Rene masuk ke dalam rumahnya dan memperbolehkannya untuk duduk di meja makan. Nah, meja makannya itu menghadap langsung ke tembok. Dimana Pang ini sudah siap dengan pistolnya. Entah dari mana ya guys pistolnya dia bisa dapetin. Tapi karena si Pang ini kan anak orang kaya tuh. Bisa aja si Pang ini dapat beli atau entahlah ya dari mana pistolnya. Si Pang jalan menuju Rene dan menodongkan pistol itu di kepala Rene. Tetapi karena si Pang ini gugup, akhirnya pada tembakan pertama itu gagal. Pang melakukan lagi tembakan kedua dan itu mengenai leher Rene. Dan itu yang menyebabkan Rene mati pada saat itu juga. Pang yang nervous pada saat itu karena ini adalah kali pertamanya Pang melakukan pembunuhan, itu menyebabkan Pang menjadi pingsan. Karena dia tubuhnya kan lemah ya guys. Jadi dia juga agak-agak takut gitu. Jadinya itu bikin dia tuh kayak kaget dan pingsan. Pas sadar, Pang langsung membawa tubuh Rene ini ke atas ranjang. Nah itu bukannya langsung dipotong ya atau dimakan sesuai keinginannya itu, tapi dipakai dulu si Rene-nya guys. Dia berstubah dulu dengan si Rene, dengan mayat Rene lah ya. Terus dia bilang ke Rene, ke mayatnya, I love you. Dia bilang I love you ke mayatnya, si gila emang sih, kebanyakan main game memang. Setelah bilang I love you, si Pang langsung memulai menggigit bagian tangannya. Nah, karena ini adalah daging manusia ya, bukan daging sapi yang udah dikasih sambal atau dikasih kecap gitu ya. Nggak mungkin sembarangan bisa kegigit begitu aja gitu. Jadi dia merasa kayak ini kok keras banget gitu kan, namanya juga baru pertama kan. Nah akhirnya si Pang keluar dari apartemen itu untuk membeli pisau dapur. Setelah kembali ke apartemen, Pang langsung melanjutkan lagi tujuannya, yaitu memotong tubuh Rene dan memakannya. Tubuh Rene yang pertama kali dimakan adalah bagian dada dan juga pipinya. Kemudian sisanya dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kulkas. Bagian yang tidak bisa dimakan dimasukkan ke dalam koper oleh Pang. Nah selama 3 hari si Pang ini makan bagian si tubuhnya Rene. Terus yang nggak kemakan dia masukin ke dalam koper dan dia telepon taksi guys untuk bawa ke 3 koper tersebut. Yang dimana koper tersebut akan dibawa ke sebuah danau yang bernama Bois de Boulogne. Nah ini karena dia tuh nggak profesional gitu ya, jadi dia bawanya kurang hati-hati sih. Memang dia kan bukan pembunuh. Pembunuhnya tuh masih belajar gitu. Makanya apa-apa dia serba takut. Tapi ketakutannya ini tuh bukan takut yang was-was gitu. Takutnya tuh nggak bisa atau gimana gitu lah pokoknya ya. Pokoknya dia nggak profesional lah. Dan akhirnya pas dia sampai di
danau tersebut ketemu sama polisi. Nah polisi ini mergokin dia, "Hei kamu bawa apa tuh?" gitu kan. Pas dibuka kopernya banyak bagian tulang-tulang. Polisi ini langsung kaget, 1 koper, 2 koper, 3 koper. Pas dibuka isinya adalah tulang-tulang tersebut. Pang dengan santainya menjelaskan kepada polisi itu tulang siapa dan kenapa bisa ada di situ tanpa merasa bersalah dan tanpa merasa ragu. Jadi bener-bener ngejelasinnya tuh sama polisi dengan santainya guys. Ini adalah tulang teman saya udah potong-potong dia, saya bunuh dia, sebelum saya potong-potong saya perkosa dia. Dia benar-benar dia tuh menceritakan secara detail kepada polisi tersebut. Polisi yang kaget mendengar ceritanya langsung membawa Pang ke kantor polisi guys. Di kantor polisi Pang ditanya lagi dan menjawab pertanyaan dengan sama. Akhirnya penyelidik dan polisi pergi ke apartemennya Pang. Dan mereka di sana nggak nemuin apapun lagi ya, potongan-potongan atau apapun itu. Daging-daging tuh udah nggak ada. Pas ditanya ke Pang, "Mana sisa-sisanya?" "Sudah tidak ada, semuanya sudah ada di dalam tubuhku." Pang menjawab dengan santai. Ini sih sakit jiwa sih ya. Diapain tuh dagingnya? Dan pada saat persidangan, Pang juga menjelaskan dengan secara santai dan dengan secara apa ya guys, teratur gitu kepada penyelidik, kepada polisi, kepada pihak pengadilan juga hakim. Nah hakim yang dengarnya tuh sampai bengong dan dia langsung berpikir bahwa ada yang aneh dengan Pang, ada yang salah dengan kejiwaannya juga mentalnya. Dan makanya pada saat itu Pang langsung diberi hukuman untuk bakso goreng dadakan. Dan akhirnya hakim pengadilan memutuskan Pang untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa seumur hidup. Nah karena kan orang tuanya si Pang ini tuh orang kaya ya di Jepang gitu. Nah dia nggak terima gitu kalau anaknya di penjara selama-lamanya di rumah sakit jiwa di negara orang, bukan di negara dia. Akhirnya orang tuanya ini mencari pengacara yang ternama dan paling bagus di negara itu buat ambil si Pang ini. Gimana caranya dia bisa bawa si Pang ini kembali ke negaranya. Akhirnya si pengacaranya itu bilang kalau nanti dia lama-lama di negara ini, di Prancis gitu, bukan dikembalikan lagi ke Jepang, maka kan biayanya selama ini adalah lewat dana dari negara Prancis, bukan lagi dari negara dia gitu loh. Gimana kalau misalkan dipulangkan aja ke Jepang, nanti biar Jepang aja yang urus tentang hukumannya ini. Nah karena dari pernyataannya itu akhirnya disetujuilah dengan tujuan atau harapan si Pang juga akan dipenjarakan seumur hidup di rumah sakit jiwa atau mendapatkan imbalan yang setimpal lah ya dengan perbuatannya itu. Nah tetapi bukannya seumur hidup yang diharapkan ya seperti pengadilan di Prancis itu. Pang ini hanya dirawat di rumah sakit jiwa atau dipenjarakan di rumah sakit jiwa Jepang selama 1 tahun. Duit ya say, bener-bener. Dan dia berharap itu tuh gak akan terjadi lagi atau terulang lagi. Tapi bener, tetapi lucunya ya guys ya, ini setelah si Pang lolos dari rumah sakit jiwa itu malah menjadi artis di negaranya. Ya, Pang sampai menulis buku yang berceritakan tentang keanehan-keanehannya dia, tentang kanibalnya dia itu, tentang pertama kali pertemuan dia dengan Rene dan gimana caranya dia membunuh Rene, terus apa rasanya dari tubuh Rene, gimana pokoknya semuanya dia curahkan di dalam buku itu. Dan anehnya guys, buku itu laris di negaranya si Pang. Pang juga sering diundang ke stasiun TV untuk diwawancarai dan itu lagi yang dibahas gimana. Dan Pang selalu menjadi bintang pada saat itu. Banyak juga fans-fansnya si Pang. Nah ini sih memang the power of money ya guys ya. Karena orang tuanya ini sangat menyayangi anaknya. Dia tidak ingin anaknya tuh dibully, jadinya dia apapun dilakukan buat anaknya.
Dan kabarnya nih guys ya, orang-orang di Jepang itu kurang lebih 5 atau 10 tahunan ya, dia tuh udah mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Pang itu tidak benar deh. Dari kemarin kemana aja ya, baru sadar, masa orang udah buka aibnya begitu? Terus sadar gimana sih dia? Akhirnya si Pang tuh udah gak pernah lagi diundang di stasiun TV, atau enggak kalau dia ketemu diajak foto udah gak senarsis itu lagi, dan orang-orang tuh udah nggak heboh sama dia. Yang ada dia tuh kalau jalan ya udah biasa aja, udah nggak kayak artis seleb lagi. Kalau dulu tuh saat dia keluar dari rumah sakit jiwa benar-benar dielu-elukan, kayak punya fans gitu guys. Abis itu sadar, dajal juga dia berarti nih. Itulah guys, ada-ada aja memang guys ya kan. Oke guys ya, sampai di sini dulu kisah yang mengerikannya. Sampai jumpa di kisah-kisah mengerikan selanjutnya. Kalau kalian suka gue bacain cerita kayak begini ya, kayak si Pang kayak gini, dan cerita-cerita yang nanti lain-lainnya, kasih tahu gue biar nanti gue bawain cerita yang lainnya. Sampai jumpa di episode gue selanjutnya. See you next, bye bye.